keterangannya dia harus register atau yang lainnya, jadi itu di skip aja juga nggak masalah. Nah, teman-teman setelah keinstall nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ini adalah tampilan dari diri si subclaim-nya ini sendiri. Di sini kita akan melakukan pengkodingan yang mana nanti akan langsung bisa dilihat di dalam browsernya. Nah, tadi kita ngebahas masalah hyperlink. Nah, teman-teman di saat membuat suatu file HTML, teman-teman pertama di sini kan ngebuat di sini. Nah, teman-teman membuat satu file dulu. Bisa diklik file di atas ini, kemudian kalian pilih new file, atau bisa di Ctrl N. Nah, setelah seperti ini di save dulu. Kita Ctrl S ataupun klik save di sini. Nah, kalian taruh di dalam folder atau apapun. Di sini saya taruh di dalam folder pertemuan kedua. Saya coba buat folder lagi. Nah, di sini kalian namai file ini biar menjadi suatu file HTML. Jadi namanya adalah contoh hyperlink.html. Nah, belakangnya teman-teman harus dinamakan seperti ini, ada titik HTML-nya. Jadi menandakan suatu file yang kalian buat itu adalah file HTML, di mana file HTML ini kalian bisa buka melalui browser yang nantinya dia akan menampilkan hasil dari kode yang kalian buat. Nah, di sini kan udah ada nih hyperlink.html. Nah, teman-teman bisa langsung melakukan pengkodingan dengan cara buka tutup tag. Di sini kita mulai, pasti di awalnya kita mulai dengan HTML. Nah, enaknya kalau di dalam aplikasi Sublime, di saat kita mengetik tutup buka HTML, dia langsung ada yang namanya dia langsung mengetahui nih, kamu mau ngetik apa sih gitu. Ini ada HTML nih. Nah, kalian tinggal di enter aja. Nah, di enter, otomatis dia akan membuat istilahnya suatu body full untuk mendeklarasikan bahwa file ini adalah HTML. Nah, di sini title adalah suatu tulisan, suatu judul, di mana judul kalian itu akan ada di setiap tab bar di atasnya. Nah, contoh kalau kalian lihat di materi, titelnya kita isi Uniat. Nah, di dalam bodinya kalian sambil buka materi di ini ya, di PPT-nya ya. Kita bikin heading dulu. Heading itu ada H1 sampai H6. Di mana H1 sampai H6 itu angka terkecil dia akan menjadi besar, dia akan semakin besar di saat angkanya terkecil. Jadi 1 itu paling besar, 6 itu paling kecil. Itu untuk headingnya. Contohnya di sini belajar membuat hyperlink. Nah, kalian bisa langsung save, di mana kalian bisa langsung melihat hasilnya. Kalian bisa klik kanan, kemudian open in browser. Nah, saya share itu di browser saya, bisa kelihatan nggak di situ? Bisa, Pak. Kelihatan, Pak. Bisa Bisa Pak, ya? kelihatan. Oke. Nah,
Di saat kalian membuat tadi kan heading-nya adalah belajar membuat hyperlink. Nah, kalian bisa mengganti ini hyperlink heading 1 yang mana dia paling gede. Nah, kalian bisa mengganti dengan heading 2 atau heading 5 gitu. Nah, di saat kalian refresh, dia otomatis menjadi kecil. Kita pakai yang heading 1 aja. Sebentar. Oke, nah habis itu kita berikan ini yang tab sublim saya kelihatan apa enggak ya? Apa masih di browser? Kelihatan, Pak. Sudah kelihatan, Pak. Di ini ya, di mana? Di Ya, sublim ya? Tablen. Oh ya, oke, siap. Jadi waktu saya pindah ke browser bisa langsung pindah ya? Share screen-nya. Bisa, Pak, bisa. Langsung beda tuh. Oh ya udah. Oke, siap. Bisa jadi lebih enak. Nah, BR ini adalah tag untuk membuat suatu enter. Jadi enter ke bawah. Jadi kalian bisa membuat enter nih. Kalau kalian di enter seperti ini aja, kalian membuat satu heading lagi nih. Contoh, kita kasih H3 tes gitu. Nah, di dalam codingan dia memang berada di bawahnya teks belajar membuat hyperlink. Cuma di saat kita save, kemudian kita refresh, dia memang di sini di bawah karena dia adalah tipenya heading. Tapi posisinya kalau dia tipenya paragraf, nanti dia akan melanjutkan ke samping. Contohnya seperti ini. Oh, kalau masih di bawah, sebentar. Oh, kita tidak ngasih kontainer, jadi nggak apa-apa sih kalau kalian bisa taruhnya di sini tanpa enter juga nggak masalah. Cuma lebih baiknya kalau kalian memberikan enternya itu pakai tagnya BR seperti ini. Sorry. Nah, di sini kita kasih tag untuk hyperlink sendiri itu adalah tagnya A ya. Di mana tag A itu ada yang namanya atribut href. Nah, atribut href ini yang kalian akan suruh dia itu mengarahkan kemana seperti itu. Di sini kita membuat yang hyperlink absolute dulu ya. Di mana hyperlink absolute itu kita mencantumkan suatu link website yang sudah ada. Jadi ada namanya, kita kasih aja Google. Dimana di sini kita kasih nah, kita kasih tulisan seperti ini, di mana dia akan mendefinisikan klik di sini, ini akan berubah menjadi link. Nah, di sini kan ada garis bawah ini link nih. Nah, di saat kita klik, dia akan mengarahkan ke Google. Nah, dia kan langsung otomatis mengarahkan ke Google nih. Kita menggunakan hyperlink absolute di mana
dia menampilkan ataupun kita mengarahkan melalui link yang udah ada. Istilahnya kita mengarahkan ke link websitenya orang lain seperti itu. Itu disebut sama hyperlink absolut. Berarti itu sebelum kita mau klik itu kita href dulu Pak ya? Iya, benar. Jadi waktu kalian membuat suatu tag A, nah kalian kalau langsung di enter aja nggak masalah. Tag A gini kan ada tuh prediksinya kan ada A, kemudian di enter aja, nanti dia langsung membuat atribut hrefnya. Atau jika kalian tidak ada seperti itu, diketik secara manual href sama dengan titik 2 atas, kemudian tutup kurung, kemudian kita buka lagi slash A tutup kurung. Nah, di sini href-nya diisi dengan link yang udah ada. Seperti itu. Nah, di antara href tutup kurung sama tutup bukanya ini, nah ini adalah deklarasinya ingin ditulisin apa? Contoh. Contoh seperti ini. Nah, di saat kita refresh, nah di sini kan ada nih contoh, cuma dia tidak akan mengarahkan kemana-mana. Di saat kita klik ya di sini-sini aja, karena href-nya ini kosong. Kita nggak mengarahkan ke website apapun, atau kita nggak mengarahkan ke website kita juga. Jadi di saat kosong, di saat diklik, jadi dia tidak mempunyai icon apa-apa. Seperti itu. Sampai di sini ada yang kesusahan? Atau bisa mengikuti semua? Banyak, Pak. Enggak, Pak. Gimana masalah? Banyak yang kesusahan, Pak. Kira-kira yang belum bisa, maksudnya belum paham, langsung ditanyakan aja, jangan sungkan-sungkan. Pak, mau tanya. Ya, gimana? Ini kan baru install ya, Pak. Ini nggak bisa. Nggak bisanya gimana, Mbak? Bisa di share screen Gitu atau ya. di fotoin aja? Di fotoin ya, Pak, di grup, Pak. Iya, boleh dikirim di grup aja. Sebenarnya Pak, Iya, boleh. ini kok saya pas mau buka kurung, tutup kurung ya, di awal yang mau buat HTML itu kok nggak keluar ya? Gimana? Bisa di ini aja, Mas, di share screen aja. Saya pakai HP. Saya stop dulu share screen-nya. Mas Nurdil, oke sebentar. Saya jawab satu-satu yang di grup. Mas Nurdil, iya benar itu. Nanti titelnya bisa langsung diisi sesuai dengan di di materi ya. Kita sesuaikan aja di materi. Jadi ngikutin aja. Tulis sesuai dengan materi. Nah, di atas itu kan untuk Mas Nurdil ada yang namanya meta. Meta ini sebenarnya kita ingin mendefinisikan suatu file ini nanti di saat dia udah up ke website itu seperti apa. Tapi untuk meta ini kita nggak ngebahas itu dulu, itu di skip aja nggak apa-apa, nggak usah dihapus juga nggak apa-apa, atau mau dihapus juga nggak masalah. Seperti itu.
Jadi Mas Nudil ngikutin aja untuk materinya sesuai di modul juga nggak apa-apa ya. Diketik aja sesuai itu. Iya, Pak. Untuk Mbak Widya, oh ini lagi nginstal XAMPP ya? Untuk XAMPP-nya di skip aja dulu nggak apa-apa Mbak. Yang penting supplemnya aja dulu bisa. Izin share screen, Pak. Oh iya boleh boleh. Sudah ada, Pak. Untuk Mas, oke sebentar ya. Untuk Mas Salehudin, ini di next aja Mas. Jadi tinggal install ke dalam program file, maksudnya diinstal ke folder mana gitu. Diinstal di next aja penginstalannya. Ini adalah patch zip. Mas Zaki gimana Mas? Ini kan langkah awal. Ini udah Mm-mm. ada belum, Pak? Udah ada ya share Udah, ya udah kelihatan, ya. Ini kan sama ini terus HTML, ketik HTML kan. Gini, itu kan filenya belum disimpan nih. Nah, Oh, itu filenya disimpan disimpan dulu. Iya, Oh iya. disimpan. Jadi kita mendeklarasikan file ini tuh sebagai apa gitu. Setelah dideklarasikan file ini sebagai apa, otomatis sistem akan mengetahui, oh ini HTML. Jadi tag HTML otomatis akan ketemu seperti itu. Ini Ini apa? Oke, sebentar. Ya benar ada belakangnya titik HTML seperti itu, di save aja. Nah, coba klik HTML. Nah, itu ada kan, kemudian Nah, ya. bisa kan? Bisa, Pak. Kasih, Pak. Oke, siap. Lupa Teman-teman saya. yang lain juga seperti itu ya. Punya saya Pak, itu gimana? Ini siapa? Mas Soleh, next aja. Ini Masalah itu udah di next aja, Mas. ada. Sudah di next, Nah, di Pak. next aja. Terus itu ada saya kirim foto Completing the supplement text. Nah, itu di finish aja. Di finish. finish ya, Pak. Yes. Terus next lagi. Iya, benar. Nanti pokoknya sampai muncul halaman supplementnya. Kembali lagi. Install lagi, Pak. Larinya, Pak. Wah, ini. Coba bisa difotoin, Mas. Share screen aja, Mas Soleh. Tadi untuk Mbak Widya, apakah sudah bisa, Mbak? Yang supplementnya dulu. Ini lagi install lagi, Pak. Baru mulai install, Oh, iya. Pak. Tadi salah kayak. Oh, gitu. Kalau untuk XMPP-nya kita nggak pakai di semester di sebelum UTS ini ya. Kita cukup pakai supplement aja dulu.
Pak, kalau title itu boleh pakai spasi apa enggak, Pak? Untuk title boleh pakai spasi. Boleh ya? Coba masalah buka di coba cari aplikasi Sublime sudah keinstall belum, Mas? Lagi saya cari Pak. Di mana? Ketik aja Sublime Text gitu. Seperti ini nih. Ada nggak? Udah keinstall belum? Apa namanya Pak? Webcam companion. Bukan. Apa? Nama aplikasinya apa Pak ya? Sublime Text. Ini saya share screen. Coba ketik aja seperti ini. Nih ada Sublime Text. Subscribe. Yang lain gimana? Yang hyperlink absolute-nya udah bisa? Bisa Pak, menunggu lagi selanjutnya. Oke, sebentar. Kita lanjut ke hyperlink yang alternatif ya. Nah, di hyperlink alternatif ini sebenarnya bedanya tuh cuma simpel aja. Kalau hyperlink absolute itu kan kita mengarahkan ke suatu website yang udah ada atau ke sebuah website yang dimiliki oleh orang lain. Cuma di saat kita membuat hyperlink alternatif, dia memanggil file yang ada di dalam satu folder kita. Jadi kita mempunyai satu aplikasi website, nah dia memanggil file yang ada di dalam website kita sendiri. Jadi contohnya seperti ini. Di sini saya udah membuat folder tadi ya di pertemuan kedua tes. Nah, di dalam folder tes ini saya buat satu file lagi di mana namanya hyperlink .1 gitu. Kita samain aja. Nah, di sini kita manggil file yang ada di dalam satu, sorry bukan di sini, tapi oh ya benar di sini. Nah, kita manggil satu file yang ada di dalam folder yang sama. Nah, folder yang sama tadi kan di dalam folder yang sama kan ada yang namanya file hyperlink .html. Nah, jadi di sini href-nya hyperlink.html di mana dia akan memanggil file hyperlink di dalam folder yang sama. Jadi kita di sini bedain dulu hyperlink alternatif, kemudian di sini absolute. Kemudian di opening browser. Nah, di sini kan hyperlink alternatif nih. Di saat kita mengklik di sini, dia otomatis akan berpindah ke dalam file hyperlink yang kita buat sebelumnya. Nah, absolute. Tapi di absolute ini, karena di absolute ini kita membuat linknya, dia mengarahkan ke website lain, ke website luar, di mana website itu adalah Google. Di saat kita klik adalah
dia akan masuk ke dalam si Google ini. Nah, teman-teman bisa ngebuat satu folder, dan di folder itu taruh file yang baru, hyperlink 1 atau hyperlink 2. Nah, panggil ke file hyperlink yang pertama kali kita buat tadi. Nanti hasilnya akan seperti ini. Di sini teman-teman bisa ngikutin? Pusing. Pak itu munculkan Iya. foldernya gimana Pak? Yang di sebelah kiri Munculkan apa? itu yang folder itu. Oh, munculkan folder. Hah? Bisa di sini diklik open folder. Nah, sebelumnya teman-teman ngebuat satu folder dulu. Di sini kan saya udah ngebuat satu folder pertemuan kedua. Kemudian ada folder, saya ngebuka folder pertemuan kedua ini. Nah, pilih foldernya, kemudian select folder. Seperti itu. Nah, di sini otomatis akan kebuka. Seperti itu. Bisa? Pak dosen, saya begini nih Pak dosen tuh. Ini lari kemana Pak dosen? Bentar. Tapi kok jadi buka baru Pak? Gimana? Tadi kan saya sudah buat, terus saya tadi open folder tadi. Jadi buka baru lagi. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi gini, tadi kan waktu kita buka file nih, di sini ada satu file. Nah, kita buka open folder. Kita milih foldernya apa. Dia emang buka satu file lagi. Iya, iya, Di sini kan kita jadi dua kan. Filenya jadi dua. Nah, ditutup salah satu nggak masalah. Salah satu ditutup nggak masalah. Jadi kalau ini kan, kalau melihat di sini, itu kan foldernya cuma tes, di mana tes ini kan, tes itu akan di dalam folder pertemuan kedua. Nah, di sini kan saya kebuka folder pertemuan kedua, yang satunya itu folder tes. Jadi itu nggak masalah sebenarnya. Masalah itu ditutup aja nggak apa-apa, Mas. Itu supplemnya udah keinstall. Ya, terus Sekarang Mas Saleh ngebuat satu file HTML yang disimpan ke dalam folder yang telah Mas Saleh buat. Mas Saleh bikin folder pertemuan 2 dulu. Nah, di dalam folder itu nanti di dalam sublime ini di create new file. New filenya di sini, sebentar saya close dulu. Di create new file di sini. Nah, setelah tercreate seperti ini, Mas Saleh disimpan dulu file, kemudian save. Nah, saat menyimpan, Mas Saleh pilih di dalam folder yang Mas Saleh udah buat, di folder pertemuan kedua. Setelah itu namai file itu dengan file yang Mas Saleh kehendaki, tapi di belakangnya diberikan titik HTML. Itu adalah ekstensi dari file yang akan kita buat. Setelah di save, baru Mas Saleh bisa melakukan coding seperti ini. Nanti Mas Saleh klik file di sini, kemudian open folder. Nah, pilih foldernya nanti biar bisa muncul filenya seperti ini. Jadi nggak harus ngebuka di satu folder terus-menerus. dilanjut Pak. Oke, siap. Biar saya ngikutin aja lah. Nanti barangkali ada waktu saya tanya-tanya di luar kuliahan di sama siapa gitu nanti. Sebentar. Recording in progress.
Sudah masuk, sudah masuk. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke image. Nah, di image ini, jadi image itu berguna untuk menampilkan gambar ya. Yang namanya juga tag image. Jadi di image itu gambar yang bisa dimasukkan. Itu udah ada di materi, ada GIF, .ico, .jpeg, kemudian .png, ataupun .svg. Nah, untuk tag image sendiri, kita akan membuat satu file baru. Usahakan kalau kalian udah ngebuka file di sini, bisa diklik kanan, kemudian new file. Nah, kemudian di save dulu. Kasih nama image.html, kemudian save. Nah, otomatis akan muncul di sini. Di mana image itu nanti kita akan menggunakan untuk menampilkan suatu gambar. Di sini saya udah menyiapkan gambar logo ini. Saya taruh di sini dulu. Oh, sorry. Jadi teman-teman nyiapin satu gambar dulu, siapkan satu gambar di dalam folder yang sama. Nah, di folder tes ini kan udah ada gambar ini, logo Uniad. Nah, logo ini adalah nanti yang akan kita panggil ke dalam tag image-nya. Kita bikin dulu. Atau enggak langsung, oh enggak usah di sini. Nah, di sini teman-teman bisa mengikuti untuk menuliskan kode ini. Kalau teman-teman udah menuliskan kode ini, jadi maksudnya adalah di dalam text image IMG, dia hanya mempunyai satu single tag aja. Jadi dia tidak memiliki tag penutup. Kalau di atas ini kan tag paragraf, kemudian dia mempunyai satu tag penutup. Tag penutup itu pasti diawali dengan slash di depannya. Ya, di image ini dia tidak ada namanya tag penutup, jadi nggak ada seperti ini. Nah, bukan. Nah, tag penutup kayak gini nggak ada. Nanti kalian akan error. Jadi ini dihapus saja. Jadi tag image itu cuma seperti ini aja. Nah, di sini src adalah source-nya. Source-nya itu berarti kita manggil file yang namanya logo uniad.png di dalam satu file, di dalam satu folder yang sama. Makanya tinggal manggil sesuai namanya aja. Di sini kan nama dari gambarnya dah logo strapuniad.png. Nah, di sini kita harus menyamakan nama filenya. Di saat sudah, teman-teman bisa di save, kemudian open browser. Otomatis akan muncul gambar seperti ini. Sampai sini teman-teman bisa ngikutin?
langsung tanyakan aja kalau ada yang error. Kita ngoding bareng aja. Kalau kita Nggak langsung kelihatan Pak praktik. tulisan samping Pak. Gimana? Tulisan sampingnya tidak kelihatan Pak yang membuat folder. Membuat Yang open yang mana, folder. Yang di samping ini yang tulisannya ini. ini. Iya itu tidak muncul tulisan. Oh, oke. Nah, itu diklik file ini, kemudian open folder. Ya. Di open folder. Nah, Mas Nudil pilih folder yang Mas Nudil tadi buat. Contohnya tadi kan saya buat pertemuan kedua foldernya. Iya. Nah, kemudian select folder. Nanti dia akan membuka folder seperti ini. Nah, kalau Mas Nudil mau ngebuka file yang lain, tinggal klik 2 kali aja. Nah, seperti ini. Nanti muncul filenya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Oh ya, saya kayaknya salah simpan file ini. Yang lain gimana? Mas Nafal, diam-diam aja, Mas. Apa yang pertama tadi Pak? Yang apa? Yang mana? Itu kan image ya, yang sebelahnya Ya. yang hyperlink.html tuh Pak, dibuka lagi. Ya, sebelahnya. Oh, sebelahnya ini. Nah, itu yang nomor 10 itu memang langsung tulisan ini adalah contoh alamat, mungkin di depannya enggak apa dulu, head dulu atau H1 dulu. Tapi dia di belakang kok ya. Nah, di sini kita langsungan aja. Ini cuma mendeklarasikan suatu kalimat aja. Kita nggak memberikan dia deklarasi dia sebagai paragraf atau dia sebagai heading atau dia sebagai footer gitu. Enggak, langsung aja nggak apa-apa. Tapi yang di belakangnya Nanti ke depannya kita akan belajar yang lain, paragraf atau apa. yang A, R, E, V ini Pak, di belakangnya ini maksudnya Yang mana? apa? Setelah tulisan absolut, terusannya ini yang A, nah ini, itu ya. Ini? Ya itu maksudnya apa ini Pak? Nah, di sini ini adalah tag untuk hyperlink itu sendiri. Jadi tag hyperlink itu adalah A, kemudian ada atributnya href, di mana href itu isinya adalah link dari yang akan kita masukkan. Ini berarti tadi buatnya dari awal kita masuk ngetik A, terus href, berarti yang http apa /, ini berarti kita ngetik sendiri ya Pak? Iya, itu ngetik sendiri. Nah, kalau Mas Dedi ngetiknya A gini, kalau filenya itu udah dideklarasikan dia sebagai HTML, dia akan otomatis muncul istilahnya dia mau ngetik apa gitu kan. Nah, itu tinggal diklik aja. Ada atributnya, tinggal di hrefnya muncul sendiri ya? aja. Gimana? Hrefnya ini muncul sendiri ya? Iya, hrefnya muncul sendiri atau bisa diketik manual juga bisa. Kalau mau diketik manual bisa, dia langsung otomatis juga bisa. Setelah absolut itu pakai spasi dulu ya? Apa langsung? Iya, pakai spasi. Kalau ini nggak terlalu ini sih Mas, nggak terlalu penting untuk dilihat, jadi terserah aja mau dikasih spasi atau enggak, terus nggak apa-apa. Tidak mengikat gitu loh. Ini saya ketik. Google saya kok nggak kebuka ya Pak? Gimana? Google-nya nggak kebuka. Apanya? Google. Kan saya buat Google. nih. Ya. Saya masuk ke web dulu nih. Kan open web tuh, open in browser kan. Open browser, iya. Saya klik di sini. Nah, tapi itu nggak kebuka, malah file code diakses. Coba di share screen bisa Mas? Kita
apa namanya? Kita lihat dulu. Silakan di share screen. Oke, Screen-nya Pak. ya, udah, Bener kan? ya. Komposer. Kanan. Open Impress. Browsernya belum kelihatan, Bukan. belum. Cara tampilan gimana? New share. Nih Pak, udah belum Pak? Ya, udah. Nah, ini kan klik ke sini. Ah, Kok tidak ketemu Pak? oke. Coba balik ke filenya dulu. Ya, Nah, itu coba, itu kan ada titik putih di atas tuh, di pertemuan kedua .html ada titik putih tuh, berarti itu tandanya belum di save. Coba save dulu. oh, Nah, udah, coba balik lagi ke browser. Nah, saya Pak. Oh, jadi di save. setiap ada perubahan, jika kalian ingin melihat perubahan itu langsung ke browser, itu harus di save dulu ya. Jangan lupa. Iya Pak. Makasih Pak. Sama-sama. Oh, makanya tadi saya enggak bisa karena harus di-save dulu, Pak ya. Iya benar, harus di save dulu. Jadi setiap ada perubahan sekecil apapun itu harus di save. Contohnya seperti ini. Bentar. Bisa. Ini coba saya kasih contoh, di sini kan memasukkan gambar logo Uniyat. Nah, di sini saya belum save nih. Saya belum save. Kemudian saya balik ke dalam browser. Saya refresh. Dia nggak akan muncul karena perubahan ini belum disimpan. Coba kalau kita simpan. Nah, intinya di atas ini dia tidak ada titik putih bulat. Kalau ada titik putih bulat berarti tandanya file kalian belum disimpan. Nah, setelah disimpan, dia otomatis akan berubah. Ada pertambahan dari perubahan yang kalian buat. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Yang nomor 10 kosong itu ada maksudnya ya, Pak? Apa Oh, ini. kalau misalkan Ini itu nggak ada maksudnya, Mas. Oh, Jadi kosong dia. Ini kalau digini juga nggak masalah. Ini mau dikasih begini juga nggak masalah. oh gitu. Tapi yang tampil di dalam browser tetap. Jadi ini kan space-nya cuma segini aja. Ya. Ya udah segitu aja. Jadi ini kan cuma segini aja nih. Kalau kita masukin terus gitu juga nggak masalah. Oh gitu. Ya. Isinya sama aja. Dia nggak akan berubah karena dia nggak ada biar kecuali ada tag BR-nya. Kita kasih nih. BR. Nah, BR itu kan menandakan dia sebagai enter gitulah. Kalau kita kasih BR, di saat di dalam browsernya kita refresh, otomatis dia akan Ya.
ke bawah seperti itu. Tapi kalau di sininya kita nggak kasih apa-apa, cuma kosongan seperti ini sampai bawah gitu, itu nggak akan berpengaruh sama sekali di dalam browsernya begitu. Oke, yang lain? Masa dari tadi yang nanya Mas Dedi sama Mas Nudil aja. Yang lain nggak tidur kan ini ya? Nggak Pak, aman Pak, aman mengikuti. Nah, Paman, Pak. gimana Mas Naval, ada kendala nggak? Apa udah jago? Kagak Pak. Ini saya ngambil laptop satu lagi Pak. Laptopnya yang satu lagi Oke. apa namanya? Ngambil nggak kuat. di rumah siapa? Di rumah saya Pak. Sama di toko Oh, ya satu. udah. Sama di toko satu ntar Pak. Oke. Pak, cara masukin gambarnya gimana itu Pak? Yang logo Uniat PNG itu? Nah, masukin gambar logo ini. Jadi teman-teman masukin file dulu ke dalam foldernya. Tadi kan saya ngebuat satu folder test nih. Nah, ini kan ada file image HTML-nya. Nah, di dalam satu folder ini, teman-teman harus memasukkan satu gambar dulu. Simpan gambar di dalam satu folder yang sama. Kalau sudah disimpan gambarnya di dalam satu folder yang sama, baru kita panggil dia gambarnya itu ke dalam atribut src. Tulis sesuai dengan nama dari gambar tersebut. Jadi kalau ini kan namanya logo strip Uniat. Terus kalau emang nama file gambarnya itu nama kalian sendiri, ya tulis nama kalian. Contoh firmansah.png, firmansah.jpg seperti itu. Nah, extension itu harus ditulis juga. Kalau kalian cuma nulis nama filenya aja, itu nggak ketahuan dia mau manggil file apa gitu. Nah, gimana caranya biar ketahuan nama extensionnya itu apa? Di sini ada di file, makanya buka folder dari sublamnya, nanti ketahuan dia titik belakangnya titik extensionnya itu apa. Apakah dia PNG, ataukah dia JPG, ataukah dia extension yang lain, seperti itu. Nah, untuk image sendiri kan dia hanya bisa menampilkan gambar ke dalam tag-nya itu hanya beberapa tag, hanya beberapa extension aja. Contoh APNG, GIF, ICO, kemudian JPG, JPEG, PNG sama SVG. WEBP juga bisa sebenarnya. Cuma disarankan sih sebenarnya untuk PNG ataupun JPG. Nah, itu di dalam materi yang saya kirim tadi udah lengkap semua ya. Jadi tinggal dibaca-baca aja. Kalau misalnya masukkan mode MP4, kalau formatnya atau GIF itu bisa Pak, gambar-gambar bergerak-gerak. Kalau dia formatnya GIF bisa. Tapi kalau formatnya dia MP4 berarti tag-nya itu kan dia MP4 itu kan video. Nah, video itu tag-nya bukan IMG. Video itu tag-nya video. Nanti kita nggak belajar sampai situ, cuma kalau kalian mau eksplorasi lagi bisa. Coba cari aja tag untuk menampilkan suatu video ke dalam HTML seperti apa gitu. Jadi istilahnya kalian sama aja, harus nyiapin satu file, di dalam folder yang sama seperti folder HTML kalian, kemudian panggil file itu ke dalam file HTML seperti itu. Baik Pak. Jadi IMG-nya diganti tulisannya video Pak ya? Ya, kita coba untuk tag video apa ya? Saya lupa juga. Tag video HTML. Nah, ini. Di sini nih. Nah, ini kan ada tag video nih. Sesuaiin aja kayak gini. Video, kemudian source-nya itu apa? Nah, source-nya di sini kan ada movie.mp4. Tipenya dia sebagai MP4. Kalau dia OGG sebagai OGG, kalau dia 3GP sebagai 3GP gitu tipenya. Seperti itu. Tag-tag seperti ini kalian cari aja di WT School ataupun di yang lain, gitu banyak kok. Di sini kan banyak nih tag-tag dari HTML sendiri. Kalian belajar dari sini juga nggak apa-apa. Di sini malah komplit banget. Nama websitenya apa itu Pak? W3 School. Oh, W3 School. Oke Pak. W3 School. Saya juga kalau lupa tag juga pasti nyarinya di Google juga. Jadi saya
Programmer itu nggak bakalan hafal semua tag yang ada di dalam bahasa pemrograman. Kalau dia hafal, dia malah melebihi Einstein ntar. Udah pinter banget berarti Pak ya. Iya. Oh, iya. Yang penting kalau programmer itu bisa memahami tag itu gunanya untuk apa. Nah, itu udah cukup. Kalau emang kalian bisa menghafal semua tag-tag yang ada ya, itu berarti kelebihan kalian. Oke, untuk menampilkan image, nggak ada pertanyaan lagi ya? Aman Pak, aman. Nggak ada. Oke, saya lanjut. Nah, kita sampai ke materi tabel. Ini kalian sambil dilihat di bagian materinya ya. Nah, tabel ini dia itu berguna biasanya buat merapikan suatu data. Jadi data yang Bentar, Mas. kelihatan ya. Matiin kamera. Enggak Pak. Ibu saya bentar. Oke, siap. Ya, siap. Nah, tabel ini biasanya kita gunakan untuk menampilkan list dari beberapa data nih, dari data absen, dari data sifat, dari data transaksi segala macam. Itu biar kita merapikan aja data. Makanya kita memberikan tabel, kita membungkus data itu di dalam tabel. Di tabel ini kalian pasti ada yang namanya tag tabel, tagnya TR, TH sama TD. Nah, tag tabel sendiri itu mendefinisikan sebuah tabel. Tabel itu sendiri. Jadi kalian di saat membuat tabel harus diawali dengan tag tabel. Nah, tag tabel itu seperti ini. Kita kasih buat baru tag tabel seperti ini. Tutup buka tabel, tulis. Nah, di sini ada tabel, enter aja, kemudian enter lagi biar rapi. Terus kita pakai TR. Nah, TR ini berguna dia sebagai row ataupun baris baru gitu. Tabel TR kan tabel row. Nah, TR ini kemudian kita klik di enter di situ. Kita pertama bikin heading-nya dulu nih. Nah, heading-nya kita pakai namanya TH. Nah, heading-nya di sini terserah kalian mau menamakan apa. Contoh, nama. Kemudian ada yang namanya name. Kemudian dia namanya TH telepon. Nah, di sini itu adalah header-nya istilahnya. Header-nya. Jika kalian masuk ke dalam setelah tabel di materi setelah tabel itu kan ada atribut. Nah, atribut itu berguna untuk melengkapi ataupun mendefinisikan suatu tabel isinya apa aja. Jadi stylenya lah istilahnya. Mau dipercantik seperti apa, nanti atributnya seperti itu. Contoh, atributnya kita kasih ini aja. Ini kan sebelum saya kasih atribut stylenya ya. Kita open browser. Nah, dia hanya seperti ini. Ini tabel. Tapi kalau kita kasih atribut aja, atributnya border. Bordernya berapa? 1 px. Nah, dia otomatis akan membuat border di tabel ini. Jadi kelihatan nih tabelnya. Kalau kalian ingin memberikan BG color. Nah, kalian memberikan color apa? Contoh, colornya adalah yellow. Nah, jadi background colornya berubah menjadi yellow. Kalau emang kalian tidak mau memberikan background color, nggak usah. Untuk satuan dari ketebalan border itu biasanya menggunakan px ya. Jadi pixel. Kita menggunakannya pixel. Jadi mau berapa? 1 px, 2 px, 3 px, 3 pixel. Nah, dia semakin tebal seperti itu. Kita pakai 1 px aja.
Nah, teman-teman di sini bisa ngikutin di pembuatan tabel? Ya, bisa Pak. Pak, mau nanya Pak, kalau misalnya kita Ya, nggak boleh. pakai tutup kurung, itu berarti nanti fail ya atau gagal ya Pak ya? File yang di ujung tuh Tutup misalnya. kurung di mana? Eh, misalnya tabel border sama Hmm. dengan tak kutip 2 1 px kutip 2 nggak pakai tutup kurung. Atau dia Nah, isi itu nanti otomatis atau gimana Pak biasanya? enggak, kalau tidak pakai tutup kurung, dia nanti akan error. Contoh, ini saya tutup kurungnya hilangin nih. Kemudian saya simpan. Di sini, waktu kita refresh, sebenarnya ini nggak ada masalah. Cuma di sini di dalam apa namanya kodeannya, dia errornya di sini. Dia ada tandanya merah nih. Oh, Saya perbesar dulu. Dia bahwa ini kenapa kok error? Nah, ternyata tutup kurungnya hilang. Nggak ada. Dia harus dikasih. Nanti di file HTML sebenarnya nggak ada masalah. Tapi nanti jika udah berkesinambungan dengan website ataupun berkesinambungan dengan style lain, dia otomatis akan error ataupun tampilannya itu berubah total. Hanya karena kurang tutup kurung doang. Seperti itu. oh ya, siapa? Soalnya kebanyakan pengalaman orang-orang apa namanya ngoding katanya itu Pak salah aja satu gitu, berarti bisa error semua gitu. Iya, benar. Makanya enaknya pakai sublime itu dia ketahuan errornya ada kurangnya di mana gitu. Jadi dikasih tahu, oh ternyata kurangnya cuma kurung tutup. Di sini kan kalau tutup kurungnya dihilangin juga di sini langsung Ketahuan ya? merah kan. Jadi ketahuan nih. Oh ternyata kurangnya di sini gitu. Oke, kasih Pak. Oh, Ya, makasih Pak. ya sama-sama. Pak, itu dari tadi yang tulisan di titel UNIAT itu munculnya di mana tuh Pak? Yang mana? Ini. UNIAT. Ya itu memang ketika tak lihat di browser Oh, nggak ada tuh. Itu sebagai apa itu? ini munculnya di sini Mas. Di sini. Nah ini kan ada UNIAT nih di atas, di tab atas nih. Nah ini sebagai titelnya. Makanya titel ada di paling atas. Jadi kalau di sini kita ubah nih. Saya ganti sama nama saya. Bisa kita refresh, dia akan ganti juga. Dan itu harus Titelnya diisi akan ya, ganti. Pak? Kalau misalkan Ya, dikosongi, jadi kalau dikosongi, dia akan mengisi sesuai dengan file di mana file itu berada gitu. Jadi kan kalau seperti ini kan nanti tampilannya kita nggak etis ya, maksudnya jelek ya, gitu kan. ya, Oh ya. itu apa gitu. Makanya titelnya kita berikan isian. Jadi lebih terlihat rapi seperti itu. Nah, di sini untuk TH ini, tag TH ini, dia kan untuk header. Kemudian kita buat lagi, tapi tag-nya itu kita ganti sama TD. Dan kita save. So, kita refresh. Nah, di sini, ini adalah header-nya. Nah, di sini, ini adalah bodinya. Perbedaannya, di header dia agak tebelan ya, agak tebelan apa namanya tulisannya. Nah, untuk bodinya dia biasa standar. Dia membedakan untuk header sama body itu di tag-nya. Di dalam tag TR, kalau TH itu sebagai header-nya, kalau TD itu dia sebagai bodinya. Seperti itu. Kita contoh tambahin satu lagi. Ditambah terus berarti semakin ke bawah gitu. Gimana? Kalau Ya, ditambah jadi seperti ini. Ya. Nah, jadi dia akan terus ke bawah gitu. Kita contoh lagi. Nah, seperti ini. Dia akan ke bawah terus. Seperti ini. Nah, perbedaan kalau kita tadi nggak memberikan atribut border kita hilangin nih. Save.
Jadinya seperti ini aja. Jadi dia tabel tanpa border. Jadi kelihatan hilang. Cuma ya dia rapi gitu. Kalau kita nggak memberikan tabel untuk file file ini ataupun data ini, dia otomatis akan berantakan. Berantakan seperti apa? Jadi nanti dia di sini ngikutin sesuai dari akhir dari kalimat itu. Jadi dia nempel gitu. Kalau pakai tabel kan tidak. Nah, ada yang ditanyakan sampai sini? Saya pokoknya setelah habis ngoding saya pasti nanya. Karena saya nggak tahu nih kalian bisa beneran bisa atau bisa-bisaan. Kalau emang nggak tahu langsung tanyain aja, nggak apa-apa. Mungkin nanti bisa dikirim Pak ini apa print screen-nya yang tiap tiap latihan gambar, terus nanti kita bisa Ya nyontoh boleh itu. langkah-langkahnya. Nanti si Mas Naval ya yang ngirim ya. Oh ya Pak. Rekodnya apa gimana tuh Pak? Saya punya rekod juga sih, nyimpen rekod juga. Yang Itu sama rekornya aja aja ya. nggak apa-apa Mas. Sama berarti langkah semuanya ini yang ada di PPT sama Pak ya, sama ini Pak ya. Iya benar. Saya membuat materi itu yang benar-benar ingin saya ajarkan ke kalian. Jadi saya ngikutin itu yang sekiranya kalian bisa ngikutin, yang paling dasarnya, yang paling gampangnya saya tuangkan di situ. Jadi kalian bisa ngebuat, itu kan ada beberapa codingan tuh yang saya capture. Nah, saya ngikutin itu semua. Jadi kalian ngikutin di materi sampai akhir, nanti kalian akan mengetahui itu. Di sini kalau kalian melihat di folder saya tadi, di sini kan ada beberapa file nih. Nah, itu file-file yang saya kasih ke materi kalian. Jadi kalau kalian ngikutin semuanya, kalian ngikutin di dalam materi itu, kalian akan bisa ngebuat apa yang saya buat seperti itu. Oh ya Pak. Untuk tabel sendiri ada yang ditanyakan lagi? Sama ini Pak, apa namanya? Tadi yang Bapak bilang kalau berarti kan kalau misalnya semua kayak body, tabel, TR, TH. Nah, kan itu kan nggak bakal semuanya kita bisa hafalin ya Pak ya, namanya sintak-sintaknya atau rumus-rumus ininya nih. Biasanya yang umum dipakai apa aja sih Pak ya? Kalau misalnya yang umum dia pakai dasarnya yang paling sering dipakai yaitu tag tabel untuk pembuatan tabel ya yang dibahas ini ya. Pembuatan tabel itu pasti yang sering dipakai adalah tabelnya dulu. Jadi nggak bisa ngebuat tabel tanpa tag tabel ini. Oh iya ya. Saya perbesar dulu. Nah, nggak bisa ngebuat tabel tanpa tag tabel ini. Di saat kalian ingin membuat tabel, ya harus pakai tag tabel ini gitu. Nah, di dalam tag tabel ini kalian pertama harus memberikan tag TR. Tag TR di sini kan ada nih. Kemudian tag TR itu di dalam tag TR kita kasih pertama itu header-nya, TH. TH-nya apa? Header-nya apa? Kemudian baru tuh di bawah dari TR, di bawah dari TH itu kita kasih TR yang isinya itu adalah TD. TD ini adalah body, TR ini adalah header. Udah ini aja, cukup ini aja. Nah, nanti ini cuma sekali aja. Yang kalian yang kalian ulangi itu yang tag TD-nya. Jadi tag TH itu sekali aja, maksudnya di dalam tag TR ya. Jadi gini, di dalam tag TR mempunyai beberapa header. Banyak gitu kan. Tapi tetap di dalam satu TR. Nah, nanti dia mempunyai banyak TD-nya di sini, semisal TD kita kasih TD-nya sama kan tadi. Banyak nih. Nah, ingin membuat satu baris baru, TD-nya yang TR di dalam TD-nya ini yang kalian perbanyak seperti ini. Jadi TH-nya cuma satu.
TH-nya cuma di dalam satu TR aja. Cuma untuk bodinya kalian perbanyak di sini. Udah, untuk pembuatan tabel sebenarnya cukup ini aja. Itu udah jadi. Nah, untuk atribut-atribut yang dipakai, kalian bisa ngelihat di dalam materi. Nah, itu kan ada yang namanya align, kemudian background color, border, dan segala macam ya. Kemudian ada width, height, itu bisa dipakai. Pak, ya, mau tanya Pak. Ya, boleh. Itu kan yang di tugas 2 itu ada image di dalam tabel di bagian kanan. Itu caranya naruhnya di mana ya Pak? Nah, di sini ada yang namanya materi di sebentar, mana ya? Di bagian kolom. Nah, di bagian di bagian row span. Nah, kalian buka materi di bagian row span. Di sini saya ada di tabel row span. Di bagian row span, di bagian materi row span. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Row span itu nanti di sini. Jadi kalian ada header nih. Kalian udah nyebutin header. Headernya adalah ini. Headernya adalah ini. Ya kan? Kemudian ada TR yang isinya TD, di mana itu berarti dia sebagai body kan. Pokoknya yang di dalam TR ada TD-nya dia sebagai body. Kalau di dalam TR dia TH, dia sebagai header. Nah, di sini kan ada tiga header, di mana ini kan 1, 2, 3 ya. Berarti kan 3 kolom 1, kolom 2, kolom 3. Kalau di sini baris 1, baris 2, baris 3 seperti itu. Nah, di dalam barisnya si Alfian di bagian akhir, di mana bagian akhir adalah nomor telepon, kita row span 2 baris. Jadi row span kan kita membuat baris itu biar bergabung gitu. Kalau kalian belajar di Excel itu ada yang namanya merge cell. Nah, di sini sama. Merge cell di sini pakainya row span atau call span. Kalau call span itu bentar. Kalau call span. Nah, kalau call span dia merge-nya ke samping, baris ke baris. Jadi dalam satu baris. Tapi kalau row span dia merge-nya per kolom, barisnya per kolomnya dalam satu kolom seperti itu. Pakainya seperti ini. Row span 2 baris di dalam kolom ketiga. Nah, dengan value-nya ini. Jadi dia merger nih, harusnya ke kolom pertama, tapi dia di merger di dalam kolom ketiga baris 1 sama 2 seperti itu. Nah, setelah itu di bagian baris kedua dia nggak ada value-nya. Jadi dihilangin karena udah dipakai sama si baris pertama yang nomor telepon tadi, yang ini. Kayak gitu. Nah, di dalam tugas itu bisa memberikan gambar. Nah, taruhnya di sini nanti. Di sini kalian masukin tag image. Di nomor ini kalian masukin tag image, panggil image sehingga dia masuk ke dalam tabel di sini. Sudah paham? Sudah Pak, makasih Pak. Oke, siap. Gimana yang lainnya? Ada yang masih. Pak. Oh, yang harus dihafalkan banyak. Ya, halo. Iya, harus banyak menghafal rumus ya, Pak? Enggak harus menghafal rumus, Mas. Jadi yang penting paham aja.
Kalau ngehafal rumus, nanti malah otaknya bisa meledak. Saya dulu juga nggak ngafalin rumus soalnya, Mas. Saya hanya paham aja. Paham, tag ini buat apa, tag ini buat apa. Nah, cukup di situ aja. Kalau untuk menghafal, di Google banyak, Mas. Jadi kalau nanti, untuk menampilkan tabel itu apa ya tagnya? Saya lupa. Cari aja di Google, nggak apa-apa. Saya pun juga kadang lupa. Saya pun juga kadang nggak hafal semuanya. Yang penting sering-sering explore aja. Pak mau tanya Pak, Ya. kalau tabelnya mau ditaruh di center itu linknya di table apa di tag TR Pak? Alinknya itu di bagian tabel. Di sini, di atas. Kalian masukin atribut, alink. Nah, centernya di sini. Begitu. Coba kita save, kemudian mana tuh? Nah, otomatis dia di tengah. Coba kita lanjut ke ini untuk yang materi form. Kalian bisa belajar sendiri ya, soalnya saya udah taruh di situ, penjelasannya udah jelas, jadi tinggal dibaca aja. Ini karena waktu kita juga udah habis. Waduh, nggak kerasa. Nah, Tambah saja, Pak. gimana? Tambah. Lanjut Gimana? aja, Pak. Lagi. Tambah lagi, Pak, setengah jam lagi. Nggak kerasa. Teman-teman yang lain gimana? Mungkin ada kesibukan yang lain yang harus dikejar ada, Pak. atau gimana? Ini mumpung Ini sangat, masih seru, Pak. Belum Ini- sampai. sangat bersemangat sekali nih, Pak. Ya, masih penasaran ini cara-cara. Yang lain gimana? Mau ditambah atau enggak? Tambah, Pak. Setengah jam lagi, Pak. Saya lanjut aja Pak, terserah kawan-kawan. Lanjut. Nah, nambah-nambah 15 Masih seru ini, 10 Pak. menit, nggak apa-apa. Masih Oke. Kita nambah 30 menit nggak apa-apa ya? Oh, nggak apa-apa, Pak. ya, Pak. Bagus. Bentar. Coba kalian masuk ke dalam materi bagian formulir. Nah, di formulir itu, jadi di dalam formulir kita membuat suatu formulir itu akan memberikan suatu action. Actionnya apa? Kalian pernah masuk ke dalam website kemudian mengisi suatu isian. Isian itu contohnya mengisi nama, alamat, password, atau istilahnya gini, kalian pernah login ke website kan, ngisi email sama password. Kemudian kalian klik login. Nah, sebenarnya di saat login itu kalian menggunakan sebuah form. Nah, form ini isinya adalah ada text area, ada select, kemudian ada input. Itu adalah tiga elemen yang ada di dalam form ataupun 3 elemen yang dapat menerima value di dalam form yang akan dikirimkan ke dalam server. Makanya di penjelasan yang saya buat adalah umumnya form ini dilakukan pada server dengan menggunakan script yang bersifat server side, di mana artinya adalah kita membuat satu form. Nah, form ini kita akan mengirimkan ke server. Nah, karena awalnya kita udah ngirimin form nih. Form ini isinya ya entah itu email, entah itu password, entah itu tanggal lahir, entah itu nomor telepon. Kirimin data ini dong menggunakan form ke dalam server. Nah, server di sana nanti akan menerima value itu, akan menerima hasil itu dan diolah sama servernya, kemudian disimpan ke dalam database ataupun dicocokkan dengan data di dalam database. Nah, untuk pemanfaatan ataupun pengiriman form ini kita akan belajar setelah UTS karena ini berkaitan dengan yang namanya PHP sama XMPP tadi. Karena XMPP juga itu udah satu include PHP sama database. Nah, kalian nanti menggunakan itu setelah UTS. Kita akan belajar itu. Cuma kita pengenalan form dulu mulai dari sekarang.
apa sih form, kemudian caranya bikin form gimana, kemudian apa sih isi dari form itu apa aja, seperti itu. Nah, saya lebih bagus di sini aja ya. Nah, di form ini, dia kan form ini mempunyai dua atribut wajib nih. Dua atribut wajib, yang lainnya kalian terserah mau pakai atribut apa enggak. Cuma atribut wajib di dalam form itu ada dua, yaitu method sama action. Nah, method ini itu adalah satu pilihan yang mana dia akan mengirimkan ke dalam server itu bentuknya seperti apa. Ada yang namanya method get, ada yang namanya method post. Nah, penjelasan tentang method get sama method post ini akan kita bahas di setelah UTS. Cuma kalian harus tahu dulu, kalau method itu mempunyai dua tipe, hanya dua tipe, nggak ada yang lain. Adanya method get sama method post, seperti itu aja. Nah, action ini isinya nanti adalah URL di mana dia akan memanggil ataupun mengirimkan data di dalam form ini ke dalam URL, ke dalam script yang diterima oleh PHP. Seperti itu. Ini intermezzo aja. Kalian yang penting paham dulu, kalian ngerti dulu. Nah, pendalamannya kita akan melakukan setelah UTS saja. Seperti itu. Kalau kalian emang mau mengeksplor, dieksplor aja. Apa sih action di dalam form itu, gunanya untuk apa, perdalamnya untuk apa, kemudian metode get itu apa, metode post itu apa. Kalau kalian ingin memperdalam itu, explore aja nggak apa-apa. Jadi nanti di saat kita setelah UTS dan membahas itu, kalian udah ada pandangan, udah paham apa itu metode, kegunaan metode itu apa, actionnya itu seperti apa, itu malah lebih bagus. Seperti itu ya. Berarti tugas kita buat ngumpulin tugas ini, explore ini dulu yang tadi Pak ya. Penamaan. Gimana? Apa namanya, tugasnya buat eksplorasi, bikin tabel-tabel dulu ya Pak ya. Tabel. Iya, benar. Baik. Nah, makanya saya berikan materi kedua ini full dengan praktek codingan. Di situ kalian bisa membuat berbagai macam file, isinya terserah kalian cobain aja. Ngetik ini nanti munculnya apa, coba kalau aku ketik ini nanti munculnya apa, coba diketik ini munculnya apa. Nah, kalian explore aja. Jadi orang programmer handal itu dia biasanya karena sering nemuin error juga. Jadi nggak mungkin sekali ngetik langsung di running bisa gitu. Ya mungkin kalau emang udah berpengalaman bisa. Cuma kebanyakan kalau awal-awal juga banyak mengalami error. Saya pun juga sama. Dan menemukan suatu error itu asik sebenarnya. Ada rasa keingintahuan, caranya gimana menyelesaikan, ada errornya di mana, kita harus menyelesaikan seperti apa. Nah, di situ, kalau kalian menemukan error nih, cari aja di dalam Google, error ini kenapa gitu. Terus kemudian untuk memanggil ataupun menampilkan ini seperti apa gitu. Nah, nanti di dalam Google tuh banyak banget yang ngebahas masalah itu. Jadi banyak-banyak teman-teman ini biar bisa eksplorasi lebih jauh. Nah, nanti di saat saya membahas materi yang akan datang, jadi teman-teman udah tahu nih, wah Pak, kemarin saya bahas masalah ini, saya udah nemu Pak, seperti ini Pak, kegunaannya gini-gini. Nah, itu malah lebih bagus. Jadi kita tuh saling berdiskusi. Kalau seperti ini kan, oke, saya ngajarin kalian belajar materi yang saya ajarkan. Cuma kalau kalian bisa tahu lebih dulu, itu malah lebih bagus. Kayak gitu. Nah, kita lanjut ke dalam text area ya. Jadi text area ini kan tadi masuk ke dalam elemen yang ada di dalam form. Tapi bukan elemen wajib ya. Jadi elemen 4 ini ada text area, ada select, ada input, itu bukan elemen wajib, cuma dia emang isinya itu pasti di dalam form. Kalau kalian membuat tag input tidak dibarengin dengan form, tidak di dalam form, itu akan tidak ada gunanya juga. Itu hasilnya sia-sia aja gitu.
Jadi nggak ada istilahnya nggak ada faedahnya lah kalian bikin tag input cuma nggak pakai form, jadi nggak bisa ngirimin data kayak gitu. Atau emang kalian membuat teks input cuma kegunaannya bukan untuk ngirim data, itu bisa aja. Nah, di dalam text area ini dia mempunyai name, row, sama calls. Nah, name ini dia akan mendefinisikan dari text area ini tuh dia name-nya apa. Contohnya seperti ini. Sebentar, kita lanjut dulu, nanti langsung prakteknya aja. Kalian di sini bisa ngikutin materinya aja, dibaca-baca. Ini ada text area, ada select. Nah, select ini kan atributnya juga banyak. Ada disable, size, required, kemudian multiple, atau focus, dan segala macam sebenarnya. Itu banyak kan? Banyak lagi, cuma yang saya tampilkan di sini beberapa aja. Teman-teman bisa diekspor lagi kok. Kemudian ada tag input. Nah, tag input ini dia mempunyai beberapa tipe. Tipe itu di sini kan tipe menentukan tipe input yang dibuat. Nah, di dalam tag input itu tipenya itu macam-macam. Ada tipenya teks, ada tipenya password, checkbox, radio, reset, sama sum it. Terangannya teman-teman bisa baca, bisa perdalamin lagi. Nah, di sini saatnya kita membuat satu form. Di sini memang kelihatan banyak. Coba teman-teman mulai buat satu file, kemudian namainnya sesuai nama filenya itu formulir. Nah, teman-teman coba diketik di sini codingan ini coba diketik di sublime kalian. Nanti hasil akhirnya akan seperti ini. Nah, belum kelihatan ya, sebentar. Ini, ya. Hasil akhirnya nanti akan seperti ini. Silakan teman-teman diketik, nanti kalau emang ada masalah atau kalian belum paham nih, itu untuk apa, ini untuk apa, tanya aja langsung. Karena waktu kita sampai 8:30 aja ya. Kayaknya saya harus explore udah Pak. Yang bingung tadi apa namanya? Ini kan tadi ketemu. Yang mana? Oh, enggak Pak, tinggal ngikutin aja, enggak. Oh iya. Nah, yang muncul bisa tag yang sepak bola, memasak, membaca itu kan dia formatnya sendiri tuh Pak. Itu gimana tuh Pak munculin itu Pak? Yang mana? Yang hobi ya? Ya, pilih hobi itu bisa checklist. Nah, kan biasanya orang bisa milih 2, milih 3 itu coba kalau misalnya milih salah satunya di Bapak ini tulisan di slide-nya Pak. Di option value tadi kan harusnya ada TH atau TD. Ini dia nggak ada Pak. Itu. Oh, nah. Di sini saya nggak pakai tabel. Oh. Nah, di sini kan nggak ada tag tabel nih, cuma kita di saat membuat form pasti membuat tag formnya dulu ini. Form. Oh, iya. Kita ngebuat tag formnya dulu nih. Nah, kita tag form nih. Form. Nah, di dalam form baru kita isinya. Contoh, tagnya input. Nah, tipenya apa? Tipenya ngikutin yang dimodulkan teks. Kemudian ada tipe yang namanya email. Kemudian ada tipe namanya password. Kayak gitu.
Nah, tipe password itu keterangannya apa di materi. Jadi tipe password itu di saat kalian menampilkan atau mengisi suatu field ini, dia otomatis akan berbentuk bintang-bintang seperti ini. Itu tipe password. Oh. Kalau tipe teks ini seperti ini. Ini kan nama nih, nama teks. Kemudian passwordnya kan tipe password. Nah, kan perbedaan seperti itu. Betul-betul. Nah, di dalam checkbox yang ini itu pakainya yang tipe checkbox. Jadi ada tipe checkbox, tapi name-nya itu disamakan. Name-nya itu hobi. Value-nya yang berbeda. Checkbox namanya apa ya? Checkbox. Oke. Iya, checkbox. Seperti ini. Box. Oke. Ya, ini. Yang udah selesai atau selesai sedikit bisa langsung di-share. Kalau enggak difotokan hasilnya melalui grup, dikirim ke grup nggak apa-apa. Gimana, ada kesulitan kah? Kalau untuk tipenya file, dia bentuknya seperti ini ya. Jadi dia akan membrowse suatu file ke dalam data komputer kalian atau data HP kalian.
Apa ada yang sudah selesai? Mas Naval bisa chat saya, Mas? Nomornya Mas Naval di grup yang mana ya? Ya Pak, sebentar Pak, saya chat yang saya kirim, yang baru kirim foto. Bentar. Pak, bentar saya. Pak, sepertinya saya mau nyoba-nyoba coding sendiri dulu dah Pak ya. Nggak bisa nampilin ke sini nih. Karena berhubung Oh iya. laptopnya juga nggak terlalu, nge-freeze mulu nih dari tadi. Iya, nggak apa-apa. Yang penting nanti untuk tugas keduanya sampai minggu depan bisa dikumpulin. Nanti terakhir saya kasih tahu untuk tugasnya. Baik, ya. Terima kasih Pak, saya sudah chat Bapak. Mengenai pengumpulan nanti di Google Form juga apa gimana Pak? Iya, benar. Nanti ada di Google Form, di Google Drive, nanti saya kirim linknya. Baik, oke. Terima kasih Pak. Dalam formatnya bentuknya HTML atau gambar saja? Kalau untuk tugas ini file HTML-nya ya. Soalnya ini satu filenya aja. Oh ya, siapa? Mau bertanya, Pak? Iya? Itu yang password, itu yang max like-nya itu kok tulisan saya putih ya, Pak? Kan di Bapak ungu nih. Di mana? Password
Password. Hah? Ini? Nah, kan itu di maksudnya. Hah? Itu di saya putih, kok di Papa ungu. Apa namanya? Udah benar belum hurufnya? Biasanya dia kalau nggak benar akan berubah. Udah. Max. Kalau nggak coba di share screen aja nggak apa-apa Mas, atau difotokan. Share screen aja ya, Pak ya. Ya boleh. Saya stop dulu. Oh, Udah itu muncul. ada, itu tutup kurungnya di di depannya Maxleng tuh. Di Oh, ini ya. Maxleng. Nah, ya ada tutup kurungnya. Oh, Nah, ya. Coba itu pantesan. di open browser, Mas. Ini di save. Bisa nggak? Ya, di open in browser. Bentar, Pak. Nah, oke, siap. Sudah, dilanjut. Ayo. Sekalian nunggu teman-teman ngerjain, coba saya absen sekalian ya. Ya boleh Pak. Sebentar. Aditya Wahyu Kristianto Putra. Kalau kan nanti absennya saya kirim ke Bapak aja datanya, biar saya yang absen aja Pak. Oh gitu. Ya, Oh nggak ya apa-apa. udah boleh. Biar saya absen. Nah, nanti saya tinggal rekap aja ya. Iya Pak, nanti sekalian saya kasih sama pertemuan yang kemarin. Kalau Nah, kalau pertemuan kemarin saya sih ada rekapan soalnya. ada. Cuma Oke. nanti kalau kamu Mas Nafalin ada rekapnya juga saya minta aja. Baik, siapa? Ya nanti saya rekap bikin absen apa namanya kertas sama apa kalau Google Drive tadinya mau bikin Pak, cuma karena kasihkan pelajaran Bapak agak ribet juga bikin Google Drive. Nanti biar saya rekap tulisan aja. Oh ya udah. Biasanya untuk absensinya pakai Google Form atau gimana? Ya Google Form Pak. Biasanya Google Oh Form. Google Form. Oke. Biasanya yang bikin Google Form siapa, Mas? Untuk saat ini Pak Nurdil biasanya Pak atau saya biasanya gantian sih. Kalau misalnya lagi Oke, nggak bisa siap. minta. Sepertinya kelas Kalau sudah enggak nanti berarti pertemuan
Pertemuan besok, pertemuan ketiga kita absennya pakai Google Form aja ya. Ya, nanti ya biar saya bikinin juga pas kalian, Pak. Nah, Sepertinya udah jam 20.30, Pak, menunjukkan kelasnya mungkin diakhiri dulu kali aja, Pak ya. Takut nggak enak sama Pak ya Dadan. boleh. Nanti dilanjut di apa pengumpulannya Bapak yang kirim ya, Pak, Google Form-nya apa Google Drive-nya. Nanti untuk linknya saya kirim di grup. Nah, di sini kan untuk tugasnya saya jelasin sedikit aja. Di situ coba kalian buka di bagian akhir, di bagian tugas. Nah, tugas kalian membuat tampilan seperti itu. Spoiler aja dia pakai, ini saya pakai yang namanya tabel sama ada namanya rospan. Nah, rospan kemudian yang atas saya pakaiin style, yang bawah nggak saya pakainya style. Nah, di fotonya ini kalian masukin foto kalian masing-masing, diganti dengan foto kalian masing-masing. Kemudian data untuk nama, NIM, dan segala macam data diri, kalian juga isi data nama kalian masing-masing juga. Untuk stylenya atau pewarnaan segala macam itu terserah sama kalian, seimajinasi kalian sama seperti kemarin. Yang penting yang saya mau foto untuk logo Uniatnya diganti dengan foto kalian sama data dirinya diganti dengan data diri kalian masing-masing. Seperti itu. Nanti file yang dikumpulin itu adalah file HTML, dinamain sesuai dengan nama kalian dan juga NIM, kemudian .html seperti itu. Nanti dikumpulkan di Google Drive. Untuk link Google Drive-nya nanti saya kirim. Baik, Pak. Apa sudah jelas? Berarti yang dikumpulkan yang form ya, Pak? Ya, yang dikumpulkan nanti bukan form yang lagi dikerjain di bagian akhir ini untuk untuk latihan, tapi yang dikerjakan tugas. Jadi kalian tugasnya membuat satu form, ada tabel, kemudian ada formnya juga. Nah, teman-teman ngebuat itu. Contohnya hasil akhirnya seperti di tugas ini. Jadi hasil akhirnya saya mintanya seperti itu. Nah, untuk stylenya kalian bisa dirubah sendiri. Yang penting isinya adalah seperti ini. Ada daftar diri kalian sama di bawahnya adalah formulir. Seperti itu. Gimana, ada yang ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, kita akhiri kelas di pertemuan kedua ini ya. Ya. Pak dosen izin mau tanya dong, kalau pengumpulannya kapan? Batas akhir pengumpulan tugas. Batas akhir pengumpulan tugas adalah Senin jam 6:30 malam. Oh, terima kasih Jadi Pak dosen. waktunya 1 minggu. Siap, terima kasih Pak dosen. Sama-sama. Makasih, Pak. Mbak Anissa? Iya, tadi udah diwakilin. Oh ya, baik. Siap. Tanya. Oke, kalau nggak ada yang tanya lagi dan sudah paham, kita akhiri kelas malam ini ya. Saya cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak dosen. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Sama. Saya izin keluar ya. Nanti Mas Nafal tolong bantu untuk absennya, Mas. Ya, Rekap Pak. kasih ke saya ya. Iya, Pak. Baik. Siap, Pak. Oke. Mas Nopal Muhammad hadir. Oh ya, siap Bang Yasir. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.